ujian formasi pada ASN ini sudah dilakukan. Kemudian usulan rincian formasi ASN sudah diverbal oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB dan BKN. Kemudian nanti akan dilakukan setelah ditetapkan oleh Pak Menteri, baru kemudian akan diumumkan pengadaan calon aparatur sipil negara ini sekarang ini baru akan kita mulai untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Nah, nanti setelah kita umumkan, baru peserta bisa membuat akun dan registrasi pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan karena data kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil, maka nanti juga begitu yang bersangkutan melakukan registrasi menggunakan nomor induk pendudukan dan nomor KK-nya, maka nanti sistem akan langsung memvalidasi ke dalam database kependudukan di Dukcapil. Pada saat nanti melakukan pendaftaran, maka sistem e-materai juga terintegrasi dengan sistem e-materai yang ada di teman-teman Peruri. Nah, nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah kalau sudah dilakukan seleksi administrasi dan peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian SKD dan SKT dengan CAT BKN, dilanjutkan dengan SKB bagi mereka yang lolos seleksi kompetensi dasar. Kemudian proses pengolahan hasil akhir itu juga akan dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri PAN-RB. Dan setelah dilakukan pengolahan tentu akan diumumkan siapa saja yang kemudian berhak untuk lolos menjadi calon aparatur sipil negara atau menjadi calon pegawai negeri sipil, dan langsung melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan nomor induk pegawai melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Next. Ini adalah skenario kalau misalnya nanti sudah ditetapkan jabatan yang akan diisi oleh Pak Menteri, maka tentu nanti Bapak Ibu perlu mendetailkan dari jabatan tadi, terutama terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Misalnya formasi untuk disabilitas, berapa banyak jabatan untuk disabilitas, atau misalnya ketentuannya adalah 2% misalnya, itu akan diisi dari jabatan disabilitas misalnya. Maka tentu Bapak Ibu perlu menetapkan jabatan-jabatan mana yang bisa diisi oleh teman-teman yang difabel. Kemudian yang kedua yang juga perlu Bapak Ibu definisikan untuk yang misalnya putra terbaik, lulusan terbaik misalnya, atau misalnya putra-putri khusus Kalimantan misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian putra-putri untuk Papua, diaspora dan segala macam. Karena penentuan ini pada akhirnya nanti akan menentukan nilai ambang batas yang akan diperoleh oleh setiap peserta pada saat penentuan kelulusan yang bersangkutan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan mendetailkan dari jenis kebutuhan formasi tadi, formasi khusus tadi, maka kalau ini sesuai dengan agenda kita, maka nanti insya Allah di minggu kedua atau minggu ketiga awal bulan Agustus akan kita umumkan pendaftaran. Tetapi tentu saja kalau Bapak Ibu sudah bisa membagi dan menyelesaikan terkait dengan formasi-formasi tadi, membaginya. Kemudian kalau ini sudah kita umumkan, insya Allah nanti sampai dengan minggu kedua bulan September itu akan dilakukan seleksi administrasi, dan minggu kedua bulan Oktober sudah bisa diikuti pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dan sementara ini kami memandang mungkin sekitar bulan atau minggu kedua bulan November kita sudah bisa mengumumkan siapa saja yang lulus SKD dan bisa mengikuti ke tahap selanjutnya yaitu SKB. Nah, nanti setelah itu di minggu ke-3 November diharapkan sudah bisa dilakukan SKB, baik itu melalui CAT ataupun melalui non-CAT. Dan diharapkan nanti di minggu kedua bulan Januari sudah bisa diketahui
siapa-siapa saja yang lulus calon pegawai negeri sipil dan bisa dilakukan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Bapak Ibu yang kami hormati, next kami tentu saja kita sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala BKN nomor 234.1 2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikasi sertifikat seleksi kompetensi dasar atau KET BKN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hasil sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada tahun seleksi sekarang ini. Jadi di dalam ketentuan tersebut, peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau mereka kemudian juga bisa yang sudah lulus SKD sudah di atas nilai ambang batas dan tidak mau mengikuti seleksi atau SKD pada tahun ini, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD tahun lalu, tetapi hanya boleh digunakan untuk 1 periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi artinya kalau mereka ikut seleksi SKD tahun 2023, maka sertifikatnya bisa digunakan untuk SKD tahun 2024. Tetapi tentu saja nanti nilai yang akan diambil adalah nilai terbaik. Jadi kalau tahun ini ternyata nilai nilai yang diajukan. Jadi kalau nilai SKD-nya menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, maka tetapi yang kemudian yang bersangkutan mengikuti SKD lagi, maka nilai SKD yang disertifikatnya gugur. Yang bersangkutan akan ikut berarti menggunakan nilai SKD. Jadi tidak ada memilih nilai SKD terbaik. Jadi yang dipakai adalah pilihannya yang bersangkutan ikut SKD atau yang bersangkutan tidak ikut SKD tetapi menggunakan sertifikatnya. Jadi ini pilihan yang kita berikan kepada peserta. Nah, bagaimana cara mendownload sertifikatnya? Itu bisa melalui URL https://sertifikat.bkn.go.id. Nanti silakan masing-masing peserta bisa mendownload sertifikatnya dan digunakan pada saat melakukan pendaftaran kalau yang bersangkutan tidak ingin ikut SKD tetapi hanya ingin menggunakan sertifikat kelulusan pada tahun berikutnya. Kemudian dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD pada sertifikat sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, seperti tadi kami sampaikan, dia sudah mengunggah yang bersangkutan mengunggah sertifikatnya melalui SSCASN, tapi yang bersangkutan ternyata tiba-tiba memutuskan ikut seleksi SKD. Ternyata setelah melakukan pendaftaran yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri, ya. Maka yang digunakan adalah pada saat yang bersangkutan mengatakan akan mendaftar mengikuti SKD, maka di situ yang bersangkutan harus mengikuti SKD. Jadi pilihan ada di para peserta dan pemerintah memberikan opsi kepada mereka mau menggunakan yang jalur mana. Apakah menggunakan jalur sertifikat atau ingin tetap menggunakan jalur SKD. Next. Nah, tahun ini kita kembali melakukan pengembangan KET operating systemnya. Ini adalah tujuannya untuk memudahkan para teman-teman untuk melakukan instalasi. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa KET ini hanya bisa jalan di dalam operating system yang kami siapkan. Tidak bisa lagi kemudian menggunakan operating system yang apakah Windows atau Linux. Dipastikan OS-nya tidak bisa KET-nya nggak akan bisa jalan di OS yang tidak sesuai atau yang tidak kompatibel. Maka mohon nanti terutama bagi teman-teman yang akan menyelenggarakan melalui titik lokasi mandiri, maka mohon nanti diinformasikan untuk bisa dilakukan instalasi KET OS-nya. Tujuan kami untuk melakukan menyediakan KET OS ini adalah tentu saja untuk dalam konteks untuk keamanan. Siapa saja yang kemudian boleh bisa masuk di situ dan siapa saja yang kemudian tidak berhak untuk bisa menggunakan sistem ini. Intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan private terhadap sistem KET OS ini, sistem KET ini sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang ingin mencoba untuk merusak sistem KET itu bisa diprotek sejak awal melalui operating system yang disiapkan.
Yang berikutnya yang juga kami harapkan adalah melalui CatOS ini kita berharap bahwa semua akan bisa dilaksanakan secara clean, secara bersih, bertanggung jawab dan transparan. Tidak ada celah atau jalur orang kemudian bisa melakukan mengakali sistem seperti pada tahun sebelumnya. Mereka menggunakan software mirror dan yang bisa kemudian diakali sistem CAT-nya. Kemudian beberapa kami juga mengatur siapa saja yang kemudian bisa memiliki role access kepada sistem. Nah, selain CatOS, kami juga kemudian menyiapkan SG Browser. Jadi sistem CAT-nya hanya bisa running di dalam browser yang yang disiapkan. Di dalam SG Browser ini ada beberapa internet yang kemudian kami blok, yang kemudian tidak memungkinkan yang bersangkutan kemudian bisa mencari bantuan dari pihak-pihak lain ataupun melalui Mbah Google misalnya. Kita juga kemudian mencoba untuk mengintroduce fingerprint di mana CatOS nanti akan memiliki ID yang unik sehingga dipastikan nanti pada saat pelaksanaannya betul-betul bisa dilakukan secara fair bagi semua, termasuk IT security assessment-nya. Itu juga akan menjadi pertimbangan utama bagi kami di dalam penyelenggaraan seleksi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Sesmen, bahwa seleksi ini betul-betul adil, transparan bagi semua orang yang mengikutinya, sehingga tidak ada orang yang merasa dianaktirikan atau tidak ada orang yang kemudian merasa diistimewakan dalam proses seleksi. Semua orang kemudian berhak untuk menjadi calon aparatur sipil negara melalui tentu saja mekanisme pelaksanaan seleksi yang transparan yang bisa dipertanggungjawabkan. Next. Selain menyiapkan dari sisi CAT-nya nanti, kami juga kemudian menyiapkan dari sisi infrastruktur dan keamanan, terutama terkait dengan bagaimana kita melakukan security monitoring terhadap seluruh infrastruktur yang kita gunakan, melakukan ITSA, IT Security Assessment, termasuk sistem enkripsi dan security hardening, itu dilakukan kerjasama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Bahkan kalau nanti tiba-tiba karena sesuatu hal yang tidak kita kendaki, kemudian terjadi insiden keamanan yang terjadi di lapangan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita tentu tidak bisa memprediksi apa yang belum terjadi, yang akan kita hadapi ke depan. Maka kami sudah bersama-sama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara akan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengamanan terhadap semua potensi insiden keamanan dari pemanfaatan teknologi informasi ini. Beberapa hal yang juga kemudian kami siapkan, terutama terkait dengan kebutuhan bandwidth, memastikan bahwa semua akses betul-betul bisa diberikan dengan baik. Kami kerjasama dengan teman-teman di Badan Akselerasi Komunikasi Teknologi Informasi Kominfo, Bakti Kominfo, untuk memastikan semua masyarakat kemudian betul-betul bisa terfasilitasi di dalam seleksi calon aparatur sipil negara ini.